Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imran di Imran Tutorial dan di webphotos.com ya. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara untuk menyimpan hasil kerja di Adobe Photoshop CS3 dengan format PNG atau ZIP atau JPEG ya. Namun di sini saya akan memfokuskan untuk penyimpanan dalam format PNG. Kenapa? Karena di sini tidak sedikit dari mereka yang menggunakan Photoshop, terutama yang mereka masih awam atau baru pertama kali menggunakan Photoshop, mereka mengalami kendala dalam hal penyimpanan hasil kerja mereka dengan format PNG ya, dimana mereka itu ada beberapa yang mengeluhkan, kenapa sih kok saya menyimpan dengan format PNG namun ukurannya sangat besar gitu kan. Jadi bisa jadi menurut informasi yang saya dapatkan ya, jadi mereka itu menyimpan hasil kerja mereka dengan format PNG itu bisa nyampe 100 MB lebih ya kan. Nah, dan ternyata setelah saya teliti, kemungkinan besar mereka itu menyimpan hasil kerja mereka itu dengan cara-cara yang menurut saya kurang tepat ya, bukan salah tapi kurang tepat. Makanya pada video kali ini saya akan memberikan solusinya, dimana nanti saya akan menyimpan hasil kerja saya dengan format PNG namun dengan ukuran yang lebih kecil dari cara-cara yang mereka gunakan gitu kan. Dan di sini saya akan menggunakan dua cara untuk penyimpanan hasil kerja dengan format PNG ini. Yang pertama dengan format PNG namun ukuran yang besar, hasilnya itu filenya itu ukurannya besar. Dan yang kedua dengan cara yang kedua ini maka saya akan menyimpan hasil kerja saya dengan format PNG namun dengan ukuran file yang lebih kecil dibanding dengan cara yang A. Oke teman-teman, baiklah, mari kita langsung praktek saja biar nanti teman-teman bisa paham dengan apa yang saya maksudkan ini ya. Oke, terlebih dahulu silakan teman-teman buka aplikasi Adobe Photoshop-nya. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CS3 ya. Namun bagi teman-teman yang kebetulan menggunakan versi yang berbeda, silakan teman-teman bisa mengikuti video kali ini, dan saya yakin ya, meskipun teman-teman berbeda versi, namun dalam hal fitur itu tidak akan terlalu jauh dari versi yang saya gunakan saat ini ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman menggunakan CS6 ataupun CS4, yang beda itu hanya dari segi icon saja ya, terus dari segi tampilan saja gitulah ya. Oke. Misalkan saya di sini akan memasukkan sebuah gambar, dan nanti gambar yang saya masukkan ini ya, awalnya itu formatnya JPEG teman-teman, JPG, dan saya akan rubah menjadi format PNG, dimana saya akan mengubahnya dengan dua cara ya. Oke, terlebih dahulu saya akan memasukkan gambar yang formatnya JPEG ya. Saya akan masukkan gambar yang formatnya JPEG atau JPG. Contohnya misalkan mana ya, akan saya cari dulu ini apa nih formatnya, bukan, misalkan untuk hand ini udah enggak juga ya. Oke, ini bisa teman-teman lihat bahwa formatnya itu adalah JPEG file ya. Teman-teman lihat di sini informasinya, item tipe JPEG file, jadi ini formatnya masih belum PNG ya. Oke, kita masukkan dengan klik open ya. Kemudian saya akan mengubah backgroundnya ini menjadi transparan agar nanti formatnya bisa saya ubah menjadi PNG ya. Dimana format PNG ini adalah merupakan salah satu format yang bisa dikatakan sangat bagus untuk digabungkan gambar tersebut dengan gambar-gambar yang lainnya ya. Jadi jika kita menggunakan format gambar yang PNG, otomatis backgroundnya itu transparan teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman yang suka mendesain ataupun suka edit gambar gitu kan, silakan saya sarankan untuk memilih format gambar yang PNG jika teman-teman ingin menggabungkan gambar satu dengan gambar yang lainnya ya, agar nanti backgroundnya itu tidak menutupi gambar yang lainnya. Oke, nah di sini saya akan mengubah menjadi transparan backgroundnya dengan cara double klik terlebih dahulu pada layar background ini, karena ini masih terkunci ya teman-teman. Double klik di sini, kemudian nah di sini teman-teman bisa memberikan nama ataupun langsung klik OK juga nggak apa-apa ya, klik OK. Dan sekarang
layar background yang tadi masih terkunci sekarang sudah terbuka dan hilang kuncinya teman-teman. Kemudian yang harus teman-teman lakukan adalah menyeleksi bagian objek sini ya. Objek ini tuh diseleksi, ntar kita delete. Di sini saya akan menggunakan cara cepat, yaitu menggunakan Magic Wand Tool ya, atau teman-teman bisa menekan tombol W pada keyboard. Kita pilih icon atau tools Magic Wand Tool ya. Kemudian seleksi pada bagian backgroundnya dengan cara klik di sini. Oke. Sekarang untuk objeknya sendiri atau untuk backgroundnya sendiri sudah terseleksi. Kemudian yang harus kita lakukan sekarang adalah klik tombol delete. Oke. Sekarang untuk backgroundnya sudah berubah menjadi transparan teman-teman. Ya, bisa kalian lihat di sini backgroundnya sudah menjadi transparan. Kemudian untuk menghilangkan tanda seleksi yang seperti smooth sedang berjalan ini gitu kan, teman-teman bisa menekan Ctrl atau Ctrl plus H ya pada keyboard. Oke. Kemudian klik Move Tool ya untuk menghilangkan tanda yang tadi. Oke. Sekarang ini sudah berubah menjadi transparan. Kemudian di sini yang akan saya lakukan sekarang adalah menyimpan hasil editan ini, yang tentunya backgroundnya sudah berubah menjadi transparan ya. Saya akan simpan dengan format PNG ya. Yang pertama saya akan melakukan penyimpanannya dengan cara A ya, atau karena di sini saya akan menyimpan dengan dua cara ya. Untuk cara yang pertama adalah dengan cara klik file ya, klik file kemudian klik save as. Oke. Nah, di sini pada bagian format sini teman-teman bisa memilih formatnya itu ingin JPEG atau ingin PNG atau ingin format-format yang lainnya gitu kan. Namun terlebih dahulu kita beri nama untuk filenya sendiri, misalkan apa ya kira-kira ya, desain apa tadi sih gambar apa tadi ya, desain HP baru misalkan ya. Ingat, nama filenya itu desain HP baru dan saya simpan di picture ya. Oke. Kemudian kita pilih formatnya itu PNG ya, PNG. Oke. Kemudian kita save. Nah, kemudian yang harus kita lakukan sekarang adalah klik OK. Dan sekarang gambar sudah tersimpan dengan format PNG. Dan mari kita cek ukuran filenya itu berapa ya. Kita cek. Nah, tadi namanya desain HP baru ya. Oke nih. Kita cek. Nah, untuk formatnya sudah berubah menjadi PNG. Yang awalnya JPEG kan atau JPG, sekarang sudah berubah menjadi PNG. Dan ukuran filenya itu adalah 101 KB. Oke. Ukuran file dengan cara yang pertama, dengan cara penyimpanan yang pertama adalah 101 KB. Oke, sekarang kita menyimpan gambar hasil editan ini dengan cara yang kedua, dan cara ini adalah cara yang biasa saya gunakan untuk menyimpan hasil editan saya dengan format PNG ya. Oke, di sini caranya sama juga, klik file terlebih dahulu ya, klik file, kemudian klik save for web and device, atau teman-teman bisa menekan alternatif plus shift plus control plus S pada keyboard. Oke. Klik save for web and device. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya. Oke. Di sini ada banyak pilihan, ada format GIF, ada format JPEG juga ada format PNG 8, PNG 24 ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman bisa lihat ada PNG 8, ada PNG 24. Antara PNG 8 dan PNG 24 ini, jika teman-teman pilih yang PNG 24, maka ukurannya itu akan lebih besar dibanding dengan kita memilih PNG 8. Jadi paham ya? PNG 24 lebih besar ukuran filenya nanti dibanding dengan PNG 8. Oke, kita pilih yang PNG 8 saja, yang standar ya. Kemudian kita klik save. Oke. Nah, di sini kita beri nama ya, misalkan desain
HP baru. Tadi kan HP baru ya, sekarang kita tambah HP baru 2 gitu kan. Ini dengan format yang sama, PNG juga ya. Klik save. Oke, sekarang gambar sudah tersave dengan format PNG juga. Mari kita cek teman-teman ukuran filenya itu apakah lebih besar dibanding cara yang pertama ataukah lebih kecil gitu kan. Desain apa tadi ya? Desain HP baru. Oke. Ini adalah cara yang kedua teman-teman ya, desain HP baru 2, formatnya PNG, ukuran file 34,7. Sedangkan yang tadi ukurannya adalah 101 KB. Nah, di sini teman-teman bisa membedakan ya antara cara satu yang dan cara yang kedua. Itu ukuran file atau hasil dari shape-nya itu ukurannya berbeda teman-teman ya. Jadi yang lebih kecil itu adalah dengan menggunakan cara yang kedua. Oke. Nah, di sini adalah perbandingan di antara kedua cara penyimpanan ya. Silakan teman-teman bisa pilih ya, mau pilih yang ukuran filenya besar atau kecil, silakan. Namun saya sarankan di sini adalah teman-teman untuk menyimpannya itu dengan cara yang kedua. Kenapa? Karena ini agar ukuran filenya itu tidak terlalu besar, agar nanti teman-teman di saat mengupload baik itu ke YouTube ataupun ke media yang lainnya itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Dan juga ini akan mengurangi istilahnya pemborosan kuota internet kita ya. Oke, baiklah teman-teman, mungkin pada video kali ini sampai sini ya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang merasa suka dengan video yang saya buat ini. Silahkan teman-teman bisa tekan tombol like ataupun share kepada teman-teman yang lainnya. Atau kalau misalkan teman-teman masih bingung, ada beberapa hal yang ingin teman-teman tanyakan gitu kan pada untuk tutorial yang saya buat ini gitu kan, silahkan teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia. Oke. Nah, kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, silahkan teman-teman bisa tekan tombol subscribe agar nanti teman-teman bisa mendapatkan update video ya, update video yang saya update paling tidak 2 hari sekali ya. Dan nanti kalau misalkan teman-teman sudah subscribe, maka teman-teman tidak akan ketinggalan mengenai informasi yang saya bagikan ya. Dan saya yakin teman-teman itu atau video yang saya upload itu atau video yang saya share ini akan cukup bermanfaat untuk teman-teman semuanya, sehingga teman-teman bisa menambah pengetahuannya ya, atau bisa bertambah pengetahuannya. Baiklah teman-teman, senang berbagi dengan teman-teman semuanya. Kemudian yang terakhir adalah silakan teman-teman atau kalian lakukan 3P ya. Apa itu 3P? Yaitu praktek, praktek, dan praktek. Karena tanpa praktek, ilmu apapun itu tidak akan ada gunanya ya. Jadi sekecil apapun ilmu yang kita punya atau yang kita dapatkan pada hari ini atau pada jam ini, tanpa kita melakukan praktek dan take action, itu semua percuma saja. Tidak akan ada perubahan. Oke, baiklah teman-teman, sampai sini video saya kali ini ya. Tuh di akhir-akhir kok jadi jadi grogi juga ya. Oke, baiklah teman-teman, sampai sini video saya kali ini. Salam sukses, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam dari saya Imran, dari Imran Tutorial dan di weblotus.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.